Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022 periode 2 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz. Saya mengajar di SMA Takhasus Plus Al-Mardiyah Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022 periode 2. Hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembuatan video pembelajaran di SMA Takhasus Plus Al-Mardiyah kelas 11 MIPA dengan materi pokok iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video yang telah saya buat sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas berapa sekarang? Kelas 11 MIPA. Alhamdulillah, pertemuan pertama di semester awal tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, mudah dan penuh barokah. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, untuk memulai biar semangat pagi. Masih ingat gimana semangatnya? Masih. Yuk kita coba lagi. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semangat semuanya. Oke, guys, di sini akan mengabsen kalian. Hari ini dari 24 peserta didik kelas 11 MIPA ini kira-kira siapa yang tidak berangkat? Nilna dari siapa? Nilna dan Nailuna. Nilna kenapa Nilna? Sakit. Kalau Nailuna? Sakit. Oh, dua-duanya sakit. Yeah. Oke, kita doakan semoga Nilna dan Nailuna cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya, nggih. Amin. Oke. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa kita mengenal pelajaran terlebih dahulu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita mulai. Silakan bisa dibaca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal
Artinya, Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. sebelum kita mulai lagi seperti biasa juga, karena kita basicnya sekolah pesantren. Kalau tahun 2021-2022 kita telah menyelesaikan nazam apa? Aqidatul Awam. Untuk pembelajaran kelas 11 ini kita harus menyelesaikan nazam Tuhfatul Atfal. Sudah apa belum? Sudah ya. Tuhfatul Atfal kita baca 5 baris untuk memperlancar nazam hafalan kita. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadi wa alihi wa man tala. Wa baduha Samaituhu fi Tuhfatil Atfali an syai'ina mayyidil kamali. Arju bihi ayam ba'atul hada wal ajra wal qabula was sawaba. Rinuni inda sumari tadwini arba'u akami fahut tabini. Fal awalul idharu qabla arufil habisi tiruti basam dari hamzul fahaun summa ainun ha'um maladaini. Oke, pelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Sebelumnya Pak Is mengingatkan kembali, coba setelah libur panjang sekali ini, coba jadi masih ingat nggak materi terakhir kita tentang bab apa? Bab wakaf, haji, dan zakat. 3 materi itu ya. Oke. Setelah kita naik kelas 11 ini, kita pada kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui di dunia kita, di pondok pesantren terutama, kita mempelajari tentang kitab apa? Al-Quran. Nah, kita di sini akan membahas tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini ada yang ingat? Siapa yang ingat apa saja 4 kitab Allah itu? 1. Injil. 2. Taurat. 3. Zabur. 4. Al-Quran. Adalah kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu 3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan menjadi indikator, yaitu menegaskan makna iman kita kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menelaah kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, ada mendeteksi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, yaitu mengukur perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan kompetensi dasar 4.3 yaitu menafsirkan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan perilaku sehari-hari, yaitu indikatornya menafsirkan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah SWT. Nah, sedangkan tujuannya nanti setelah jenengan semua mempelajari KD tersebut atau kompetensi dasar tersebut, maka diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode discovery learning seperti biasa kita menggunakan discovery learning, maka peserta didik dapat menegaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yaitu peserta didik dapat menelaah kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendeteksi ciri-ciri orang beriman kepada Allah dengan benar. Mari kita mulai, kita beranjak ke materi. Kita terlebih dahulu akan melakukan
pretest atau tes sebelum jenengan kita sama-sama belajar tentang kitab-kitab Allah. Coba tidak usah turun-turunan, tidak usah saling mencontek, kerjakan dengan maksimal seperti biasa untuk mengetahui kemampuan jenengan semua tentang bab kitab-kitab Allah. Silakan lagi ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Silakan lembar jawabnya atau soalnya dikumpulkan ke depan, di ke belakang ke depan gitu biar tidak usah maju-maju. Silakan dikumpulkan di meja paling depan, masing-masing meja kumpulkan di paling depan. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak Is akan mengingatkan kembali. Dulu pas SMP pasti sudah pernah mempelajarinya. Coba ada yang ingat. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4. 4 apa saja? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Oke, kitab 4 tersebut coba sebutkan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur, Nabi Daud. yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Nabi Muhammad Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalian sudah benar semua ya. Alhamdulillah masih ingat. Nah, ini adalah gambar kitab-kitab Allah. Pertama, jadi kan kalau mau lihat ini ada sekilas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur ini bertuliskan teks Arab, tapi ini bukan yang asli. Kalau yang asli itu bahasanya bahasa Ibrani kalau nggak salah. Sama seperti kitab Taurat. Berikutnya ada kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ini ada gambar kitab Injil dan kitab Al-Quran. Kitab Injil itu ada dua, yaitu kitab Injil Perjanjian Lama. Yang satu namanya kitab Injil Perjanjian Baru. Sedangkan Al-Quran dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali. Teksnya masih Arab, masih, jadi bacanya masih teks Arab. Cuma terjemahannya itu bahasanya itu dari seluruh dunia ada semua. Jadi dengan cari apapun pasti ada. Cuman teks aslinya tetap sama tidak berubah. Oke. Pada bab 1 ini, materi yang akan kita bahas yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian sudah tahu bahwa sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga Sambil poinnya bisa dicatat ya. seketika rasul Sambil kehidupan poinnya bisa manusia dicatat. mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajaran. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagai yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Lalu apa saja kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul? Mari kita bahas pada bab ini. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita simak kompetensi inti yang akan kita capai pada bab ini. Kemudian kita simak juga kompetensi dasar.
Adapun pilihan materinya yaitu yang pertama materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pengertian kitab dan suku, ketiga kitab-kitab Allah dan Rasul yang lainnya, keempat iman Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir, kelima implementasi sikap dari beriman kepada kitab Allah, keenam keterkaitan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari, dan yang terakhir peduli terhadap orang lain dengan saling menasihati. Makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur, yakni unsur pertama mengimani bahwa kitab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad atau siapapun. Unsur yang kedua mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenal namanya, seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Kemudian unsur yang keempat yaitu membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita yang ada dalam Al-Qur'an dan berita yang. Oke, setelah kita melihat tayangan video pembelajaran tadi, apakah sudah paham? Apa perlu ada penjelasan lagi? Perlu ya, perlu penjelasan lagi. Oke, setelah ini kita akan membentuk kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kita langsung saja kelompok 1 dari bangku 1, 2, 3. Ini kelompok berapa? 1, kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 2 dan 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Nah, kelompok 1 coba nanti kelompok 1 ditulis. Kelompok 1 membahas tentang makna dalil yang menunjukkan dan isi dari kitab Taurat. Ya. Kelompok 2 berdiskusi tentang makna, isi, dan kandungan tentang kitab Zabur. Dan yang ketiga, kelompok 3 mas saya membahas tentang makna, isi, dan kandungan kitab Injil. Cara garis besar ya. Oke. Ada bawa laptop semua? Bawa. Silakan berkelompok, hadapnya berhadapan-hadapan, silakan laptopnya dikeluarkan dan kita cari tahu tentang hal-hal tersebut. Silakan. Berkerumun, jangan berkelompok. Ya, belum ya, kelompok. Mbak, jaga di sini, yang tengah saja. Yang nomor 3 bisa bergabung di depan. Yang nomor ini di depan sini. Silakan. Bisa dibantu. Silakan. Bisa dinyalakan. Silakan dicari informasi tentang kitab tersebut. Nanti jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan ya. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, kita maju satu persatu mulai dari kelompok 1, 2, atau 3. Siapa yang sudah siap? Kelompok 2. Kelompok 2 bahas apa? Kitab Zabur. Oke, dipersilahkan kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya, 2. Silakan maju ke depan. Silakan dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kitab Zabur. Silakan. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kibtiyah, berisi 1. Nyanyian kebahagiaan untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa-doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad fadalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 17-19. Demikian dari kelompok 3. Wassalam. Oke, berikutnya yaitu kelompok 3. 3. Kelompok 3 yaitu menerangkan tentang kitab Injil. Silakan maju ke depan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan tidak menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dan kami teruskan sejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, di samping ada di kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas yang ajarannya Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan, tetapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oh, 3. Oke. Terima kasih atas segala pemaparannya yang sudah sangat baik. Berikutnya Pak Ayis ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Ayis berikan. Coba setelah ini didiskusikan kembali. Yuk, coba dijawab pertanyaan, silakan ditulis per kelompok. 1. Semua kelompok ya. 1. Sudah siap? Kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. 2. Mengapa Al-Qur'an disebut kitab yang bersifat universal? 3. Bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Qur'an? Bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Qur'an? Nomor 4 yaitu mengapa Al-Qur'an disebut kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Al-Qur'an disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Dan terakhir, bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Qur'an? Bagaimana pendapat kamu tentang orang Islam yang tidak mau membaca dan mengkaji Al-Qur'an? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Pak Ayis akan mengadakan namanya post-test. Kalau ada pre-test, sekarang ada post-test. Sejauh mana pemahaman jenengan terhadap materi yang sudah disampaikan dan sudah didapat pada kesempatan hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sama seperti tadi, silakan dijawab, diberi nama. Kalau diberikan ke belakang, buku catatan dan laptop silakan dimasukkan ke tas. Siap? Silakan buku catatan dimasukkan semua. Silakan laptop dimasukkan semua. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Instruksinya sama seperti tadi. Silakan tuliskan nama, salah dan absen. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ini. Silakan dipersilakan. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Silakan dikumpulkan ke depan seperti tadi. Ya. Thank you. Oke. Semoga hasilnya memuaskan. Terus sebelum kita pulang lagi, Pak Is ingin mengulas sebentar. Kita lakukan refleksi belajar pada hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebentar. Tadi sudah saya beri pertanyaan. Coba nanti
Pertanyaan siapa yang bisa jawab? Oke, tadi sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan ya. Coba siapa yang bisa jawab pertanyaan untuk 7 jari ya. Pertanyaan nomor 1 tadi yaitu kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Siapa yang akan menjawab? Saya. Silakan Nabila. Berikut adalah pendapat saya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Ada beberapa kitab sebelum Al-Qur'an yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Oke, beri aplaus kepada Nabila. Berikutnya yang nomor 2 yaitu mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal. Siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Ya, coba Barza silakan jawab. Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal karena Al-Quran tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang atau golongan atau kaum, melainkan bagi semua umat manusia. Bahkan disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, termasuk makhluk-makhluk lain selain manusia, menjadi tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Repost kepada Baza. Oke, pertanyaan nomor 5 ya. Nomor 5 terakhir yaitu bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran? Siapa yang mau menjawab? Saya. Nomor 5 siapa yang menjawab? Saya. Oke, silakan. Pendapat saya ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran adalah saya merasa prihatin dan sedih, serta menganggap orang itu tidak mengimani kitab-kitab Allah SWT. Sebagai umat Islam, tentu saya akan mengingatkan dia karena hal itu tidak baik untuk dilakukan serta mengajaknya untuk membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Sebab apabila kita mau membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka keselamatan dan ketenteraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih. Oke, berikut kepada Mbak Ani. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini memberikan manfaat, keberkahan, dan menambah wawasan kalian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya nanti di rumah silakan kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik pada alamat berikut, yaitu www.sid/LKPD iman kepada kitab Allah. Silakan nanti di pondok masing-masing ini dicatat, kemudian dibuka di HP dan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Nanti instruksinya memasukkan nama, kelas, nomor absen, dan mengerjakan instruksinya. Nanti kita bahas di pertemuan depan. Silakan sekali lagi ya, www.sid/LKPD besar, iman I-nya besar, kepada K-nya besar, kitab K-nya besar, Allah A-nya besar. Jangan lupa kalau ini penulisan salah maka tidak bisa masuk ke lembar kerjanya. Paham ya? Kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.